Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Nur Afida, NIM 210400104. Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pentingnya mematuhi protokol kesehatan 5M dan vaksinasi COVID-19. Sudah hampir setahun lebih kita hidup dalam kondisi yang serba terbatas. Segala aktivitas yang sebelumnya dapat kita lakukan, kini banyak yang tertunda atau bahkan tidak bisa lagi untuk dilakukan. Hal ini tentunya dampak dari pandemi COVID yang terjadi di Indonesia. Semua aspek kehidupan terkena dampaknya, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi, semua tidak bisa berjalan secara normal. Selama pandemi COVID ini, banyak sekali kematian yang terjadi akibat terpapar virus corona. Beberapa bulan belakangan ini, angka kematian terus meningkat. Karena hal tersebut, Indonesia masuk ke dalam jajaran negara dengan angka kematian tertinggi akibat virus corona di dunia. Sehingga pemerintah Indonesia pada saat ini menaikkan PPKM ke level 4 guna mengantisipasi dan mengurangi jumlah penularan virus corona. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik dan taat peraturan harus memiliki kesadaran diri untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan 5M. Namun sangat disayangkan masih banyak sekali masyarakat yang tidak mematuhi protokol seperti tidak memakai masker, membuat kerumunan, dan tidak menjaga jarak. Tentunya hal tersebut memperburuk keadaan dan menambah penyebaran virus corona di Indonesia. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja. Sudah sepatutnya kita sebagai warga negara yang baik ikut andil dalam mendukung peraturan pemerintah memperketat protokol kesehatan 5M. 1. Memakai masker. Pakailah masker saat berada di luar rumah. Gunakan masker sesuai tata cara yang benar. Tidak boleh kebesaran atau kekecilan. Jangan gunakan masker scuba. Pakailah masker standar seperti masker medis. Tidak memegang bagian luar masker. Untuk masker medis, hanya boleh dipakai 1 kali pemakaian. Selesai memakai masker, buanglah masker pada tempat sampah dan jangan dibuang ke sembarang tempat. Yang kedua, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat 1. Sebelum memasak atau makan, 2. Setelah menggunakan kamar mandi, 3. Setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI. Dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan,
melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain berupa pembuatan partisipan, pengaturan jalur masuk, keluar, dan sebagainya. 4. Menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin kita sering keluar rumah dan bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun, atau kita sebut sebagai lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di dalam rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit sama sekali, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Oleh karena itu, mari terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan pula lupa untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Setelah mematuhi protokol kesehatan 5M, tentunya kita wajib melakukan vaksinasi. Pemerintah sudah menyediakan vaksin dan tengah menggalakkan vaksinasi massal di seluruh Indonesia yang diselenggarakan melalui kantor pemerintah di setiap daerah, rumah sakit, dan puskesmas. Vaksinasi ini sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk menurunkan tingkat penyebaran virus corona. Apabila kalian ingin melakukan vaksin, datanglah ke tempat-tempat yang menyelenggarakan vaksin tersebut. Lalu daftar dan ambil nomor antrian. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke ruangan yang digunakan untuk melakukan vaksin. Dan jangan lupa ya, sebelum pergi untuk ambil vaksin, kalian harus makan terlebih dahulu dan tidak boleh dalam keadaan sakit. Harus dipastikan jika tubuh benar-benar fit dan dalam kondisi yang sangat baik. Apa sih sebenarnya pentingnya vaksin bagi kita? Ketika kamu divaksin, kemungkinan untuk menularkan penyakit ke orang lain tentu akan berkurang. Karena resiko tubuhmu untuk terinfeksi penyakit pun ikut berkurang. Dengan mengikuti vaksin COVID-19, kita tak hanya menyelamatkan diri sendiri, namun juga melindungi mereka yang rentan. Pemberian vaksinasi juga akan mempercepat kekebalan kelompok atau yang disebut dengan herd immunity. Ketika sudah banyak masyarakat yang divaksin, maka terbentuklah keadaan yang disebut dengan herd immunity. Frasa ini sudah tidak asing lagi di telinga kamu kan? Herd immunity atau kekebalan kelompok
adalah suatu kondisi ketika penduduk di suatu daerah sudah memiliki herd immunity atau kebal terhadap suatu virus yang menyerang. Herd immunity tercapai dengan cara melindungi orang dari virus, yaitu dengan cara melakukan vaksinasi. Pemerintah kita pun telah menetapkan target 70% masyarakat Indonesia mendapatkan vaksinasi COVID-19 untuk membentuk kekebalan kelompok. Dengan kekebalan kelompok lewat vaksinasi COVID-19, penyakit ini pun akan semakin sedikit penularannya. Dan tentunya saja, nyawa yang dapat diselamatkan pun akan lebih banyak. Oleh karena itu, mari kita patuhi protokol kesehatan 5M. Dan jangan lupa melakukan vaksinasi untuk mempercepat pengurangan tersebarnya virus corona, sehingga pandemi ini cepat berakhir dan kita semua dapat beraktivitas normal seperti sedia kala. Mari teman-teman patuhi protokol dengan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi COVID-19 ya.